Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami perubahan politik yang sangat dinamis. Di tengah arus reformasi dan tuntutan masyarakat akan pemimpin baru, muncul sosok Joko Widodo, seorang wali kota dari Solo yang perlahan mencuri perhatian nasional. Karier Jokowi melesat dari wali kota menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya 2 periode menjabat sebagai presiden. Ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, belusukan ke pelosok negeri, serta kebijakan-kebijakan populis seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran dan program Kartu Indonesia Sehat. Namun, perjalanan politik Jokowi tidak selalu mulus. Ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kritik terhadap kebijakan, tekanan politik, hingga perubahan persepsi publik yang terus berkembang. Kini, setelah lengser, banyak yang menyoroti bagaimana pengaruh politik Jokowi perlahan memudar di tengah perubahan lanskap kekuasaan Indonesia. Polemik aturan KPU mencuat ke permukaan setelah publik menemukan adanya regulasi yang dinilai dapat menutupi data penting para calon presiden dan wakil presiden. Isu ini langsung memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Banyak pihak, mulai dari pengamat politik, aktivis, hingga masyarakat umum, menyuarakan kekhawatiran mereka. Media massa pun ramai memberitakan potensi tertutupnya transparansi, terutama terkait isu ijazah yang melekat pada Jokowi. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya memaksa KPU untuk membatalkan aturan kontroversial tersebut. Keputusan ini menjadi bukti bahwa pengaruh Jokowi tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan benteng politik yang dulu melindunginya. Di sisi lain, Undang-Undang Pilkada yang dulu digadang-gadang sebagai instrumen strategis untuk mengamankan posisi politik keluarga dan kroni Jokowi, kini justru terhambat di proses legislasi. Banyak anggota dewan dan pengamat menilai, prioritas politik telah bergeser seiring dengan pemerintahan baru Prabowo. UU Pilkada tidak lagi menjadi agenda utama, sehingga upaya untuk melindungi kepentingan keluarga dan kroni Jokowi pun semakin melemah. Semua dinamika ini berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap sistem politik, sekaligus menandai semakin pudarnya pengaruh Jokowi di panggung kekuasaan nasional. Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN diluncurkan sebagai visi besar Jokowi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah berharap IKN menjadi simbol kemajuan, pemerataan pembangunan, dan solusi atas permasalahan Jakarta yang semakin padat. Namun di balik ambisi tersebut, proyek IKN menghadapi berbagai tantangan. Masalah pendanaan yang belum jelas, penolakan dari sebagian masyarakat lokal, serta keraguan investor asing menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan. Grafik perkembangan proyek menunjukkan pembangunan berjalan lambat. Banyak investor asing masih menunggu kepastian, sementara pemerintah terus berupaya meyakinkan berbagai pihak agar IKN tidak bernasib sama seperti proyek-proyek mangkrak sebelumnya. Banyak pihak membandingkan IKN dengan proyek mangkrak seperti Hambalang. Jika gagal, IKN bisa menjadi beban sejarah baru. Namun jika berhasil, IKN berpotensi memperoleh besar PAN Indonesia. Tak hanya proyek, kekuatan Jokowi di lingkar kekuasaan pun mulai tergerus. Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencopot sejumlah tokoh dekat Jokowi, seperti Luhut Binsar Panjaitan, Mueldoko, dan Budi Gunawan dari jabatan strategis. Selain itu, beberapa loyalis dan relawan Jokowi, termasuk Budi Arya dan Sri Mulyani, juga digantikan dari posisi penting. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran kabinet dan penyesuaian visi pemerintahan baru di bawah Prabowo. Keputusan ini memicu berbagai reaksi di masyarakat dan kalangan politik. Sebagian menilai langkah Prabowo sebagai upaya memperkuat otoritasnya dan mengurangi pengaruh Jokowi di pemerintahan. Sementara itu, pendukung Jokowi menganggap pergantian ini sebagai bentuk pergeseran kekuasaan yang wajar dalam dinamika politik nasional. Secara strategis, Prabowo ingin membangun kekuasaan tanpa bayang-bayang sang mantan presiden. Dengan menempatkan loyalisnya di posisi kunci dan melantik pejabat baru, Prabowo berusaha memastikan stabilitas serta kelancaran agenda pemerintahannya sendiri. Perubahan ini jelas memengaruhi peta kekuatan politik nasional. Dominasi Jokowi yang dulu begitu kuat, kini perlahan memudar, digantikan oleh konfigurasi baru di bawah kepemimpinan Prabowo dan simbol-simbol kekuasaan baru yang mulai mengemuka. Isu pergantian Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang dikenal sebagai orang terdekat dan kepercayaan Jokowi, kini ramai diperbincangkan. Banyak pihak menilai, rencana ini merupakan langkah lanjutan dari pemerintahan baru untuk benar-benar mengakhiri dominasi pengaruh Jokowi di institusi strategis negara.
Jika benar terjadi, pergantian Kapolri akan menjadi simbol berakhirnya era loyalis Jokowi di lingkaran kekuasaan, sekaligus menandai babak baru dalam peta kekuatan politik nasional. Skandal korupsi di era pemerintahan Jokowi semakin terkuak ke permukaan. Nama-nama seperti Juliari Batubara, Edi Prabowo, dan Imam Nahrawi menjadi sorotan setelah terseret kasus besar di kementerian masing-masing. Sidang-sidang pengadilan memperlihatkan betapa dalamnya praktik korupsi yang terjadi di lingkaran kekuasaan. Kasus bansos yang melibatkan Juliari Batubara, ekspor benih lobster oleh Edi Prabowo, hingga suap dana hibah KONI yang menjerat Imam Nahrawi, semuanya menjadi headline utama di berbagai media nasional. Kronologi kasus-kasus ini memperlihatkan pola korupsi yang sistemik dan terorganisir. Kasus korupsi yang melibatkan Noel, seorang aktivis yang sebelumnya dikenal vokal mengkritik pemerintah, menjadi sorotan publik. Ia diduga menerima dana dari proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Proses hukum terhadap Noel menimbulkan perdebatan, karena banyak pihak menilai kasus ini syarat dengan kepentingan politik dan upaya pembungkaman suara kritis. Selain itu, kasus dugaan penyalahgunaan dana haji juga mencuat. Laporan investigasi mengungkap adanya penempatan dana haji di investasi berisiko tinggi, yang menyebabkan kerugian besar bagi calon jemaah. Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, serta Badan Pengelola Keuangan Haji, agar dana umat tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. Di tengah sorotan terhadap kasus korupsi, publik kini juga mempertanyakan keaslian ijazah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang menjadi isu hangat di berbagai media nasional. Berita utama, gambar ijazah, dan suasana konferensi pers memperlihatkan tekanan baru terhadap keluarga Jokowi. Isu ini memperkuat narasi bahwa dinasti politik Jokowi mulai goyah, seiring simbol-simbol kekuasaan yang perlahan memudar di tengah keraguan publik. Menurut Dr. Andi Syamsuddin, pakar hukum pidana, kasus-kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan budaya integritas di pemerintahan. Publik semakin kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para pejabat negara. Akibatnya, citra Jokowi sebagai pemimpin bersih dan tegas kini dipertanyakan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, dan slogan kerja-kerja-kerja berubah menjadi ironi di tengah deretan skandal yang mencoreng warisan pemerintahannya. Rangkaian peristiwa politik, mulai dari proyek mangkrak, aturan yang dibatalkan, hingga kasus korupsi, telah membentuk babak baru dalam sejarah Indonesia. Pengaruh Jokowi yang dulu begitu kuat, kini perlahan memudar di tengah perubahan kekuasaan. Di jalanan, masyarakat memberikan beragam opini, ada yang kecewa, ada pula yang berharap pada kepemimpinan baru. Sementara para pakar menilai, warisan Jokowi akan terus diperdebatkan dan menjadi pelajaran penting bagi generasi mendatang. Sejarah akan mencatat, apakah Jokowi dikenang sebagai pemimpin pembawa perubahan, atau justru sebagai presiden yang meninggalkan banyak persoalan. Hanya waktu dan perjalanan bangsa yang akan menjawabnya.